Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Serupa Yesus. Saudara, menjadi Kristen sesungguhnya adalah perjalanan hidup untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kurang dari itu, pasti ada yang salah. Kalau kita ke gereja, sebenarnya kita itu sedang belajar tentang hidup Yesus. Bagaimana dia menyikapi berbagai pergumulan hidup, bagaimana dalam hidupnya dia bisa selalu melakukan kehendak Bapa, bagaimana dia bisa tidak berbuat dosa sekalipun dia dicobai, bagaimana dia akhirnya ditetapkan Bapa sebagai imam besar dan sebagainya. Jadi hidup Yesus harus selalu memenuhi pikiran kita sehingga setiap saat peragaan hidup kita bisa menjadi surat terbuka. Orang bisa melihat adanya moralitas yang agung dalam diri kita. Kita bisa menyatakan kehadiran dan kasih-Nya sepanjang hari dalam hidup kita. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan Roma 8 ayat 29, di mana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita, orang percaya, inilah yang dipilih Allah sejak semula. Dipilih, bukan ditentukan untuk selamat, tetapi ditentukan standar hidupnya, yaitu agar menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang sama artinya ditentukan agar menjadi serupa dengan Yesus, sehingga Yesus bisa menjadi yang sulung. Yang sulung artinya yang pertama bangkit dari antara orang mati, Kolose 1 ayat 18. Yang pertama juga dalam mendapatkan pengakuan sebagai anak Bapa yang berkenan. Matius 3 ayat 17. Jadi, kalau kita diberi standar agar serupa dengan Yesus, tujuannya supaya ketika kelak kita menutup mata, kita juga bisa berkenan kepada Bapa dan dipersilahkan masuk ke dalam kerajaannya, bahkan menjadi anggota keluarga kerajaan. Sungguh betapa besar kasih Allah bagi kita orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita tidak boleh seenaknya dalam menjalani hidup ini. Ada pattern atau model hidup yang harus kita contoh, yaitu hidup Yesus, di mana yang pertama, Yesus mau belajar taat dalam penderitaannya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Mungkin saat ini di antara kita juga banyak yang sedang ada dalam penderitaan. Banyak mengalami kesulitan hidup. Tapi mari, kita tidak perlu banyak mengeluh. Mari
Kita jalani semuanya dengan ikhlas. Kita belajar taat seperti Yesus. Ingat, Allah turut bekerja dalam kesemuanya itu demi kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Jadi percayalah, semua pasti berlalu dan bisa kita lewati dengan baik. Yang kedua, sekalipun bisa berbuat dosa, Yesus memilih untuk tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15 jelas menuliskan akan hal ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, dalam hidup ini sering disodorkan berbagai kesempatan untuk berbuat dosa. Kesempatan untuk korupsi, kesempatan untuk mengingini yang bukan milik kita, kesempatan untuk sembarangan dalam ucapan, dan sebagainya. Tapi mari kita belajar, bahkan kita berjuang untuk tidak berbuat dosa. Jangan mau diperdaya oleh kuasa gelap. Sekalipun dosa itu manis dan nikmat, jangan turuti. Tapi mari kita teladani hidup Yesus yang walaupun dicobai tetap tidak berbuat dosa. Kita pasti bisa, saudara, sebab Roh Kudus, Roh Allah diam dalam diri kita. Dialah yang akan memberikan kesanggupan sehingga kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup serupa Yesus, dan kelak boleh bertemu muka dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.